حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 53 dari Kitabul Adab, masih di level ketiga. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tunadzifu badanak wa tamshutu sya'rak idza ataita ilal masjid. Apakah Anda membersihkan badan Anda dan menyikat rambut Anda jika pergi ke masjid, jika datang ke masjid, ya? Naam, ana unazzifu badani wa amshutu sya'ri ilal masjid. Iya. Idza ataitu ilal masjid. Apa artinya? Ya, saya badan bersih. Membersihkan badan. Saya membersihkan badan dan menyikatkan rambut saya apabila hendak pergi masjid. Yang kedua, hal siyabuka nazifah hina tahduru halqatal ilm. Apakah pakaian Anda bersih tatkala menghadiri majelis ilmu, ya? Naam, siyabi nazifatun hina ahburu halqatal ilm. Apa artinya? Ya, pakaian saya bersih ketika saya hendak hadir ke halqah ilmu. Iya, halqatul ilm. Halqah sih artinya lingkaran, ya, tapi tentunya maksudnya majelis. Yang ketiga, hal talbasul qamisa wal imamata idza ji'ta ilal halqah. Apakah Anda memakai jubah dan imamah jika pergi ke halqah? Ya. Naam. Nah, berarti cuma betul setengah. Ya, tak harus pakai imamah, boleh pakai apa? Kolan suah, pakai apa itu? Peci, kopiah jika pergi ke halqah. Baik. Sekarang masuk ke yang baru, ada. Ad-darsul hadiyah asyar, adabul majlis, adab di majlis. Qala Allah Ta'ala, biar tak lupa. Baik. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, yaitu berlapang-lapanglah, yaitu tidak menyempitkan teman, tapi memberikan kelapangan bagi yang hendak duduk selama masih memungkinkan. Fil majalis, di majelis. Fafsahu. Jika dikatakan pada kalian berlapang-lapanglah di majelis, maka berlapanglah kalian. Ada teman ingin masuk, lihat tempatnya masih cukup, asalkan orang saling bergeser, nah itu boleh. Kalau dikatakan tafassahu, hendaknya kita memberikan kelapangan ke teman yang datang agak lambat, misalkan. Yafsahillahu lakum, nah, balasannya Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Kelapangan hidup di dunia, kelapangan hidup di akhirat, kelapangan hidup di alam kubur. Baik, balasan sesuai dengan jenis amalan. Orang yang memberikan kelapangan, dia akan diberi kelapangan. Wa idza qila lakum unshuzu fangsuzu. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah atau bubarlah, maka bubarlah kalian. Yaitu kalau cikgunya atau ustadznya mengatakan bubarlah, maka bubar. Terutama apabila ini di majelisnya seperti di zaman salaf, di zaman Nabi. Sebagian di masjid, sebagian adalah majelisnya di rumah. Nah, kalau tuan rumah sudah mengatakan bubar, kita bubar, kita pulang. Jangan tidur di rumah cikgu, nanti cikgunya bingung sendiri. Baik. Balasannya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
Sehingga Allah akan meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Jawabannya maf'ul bih kedua adalah 1 derajat, walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dengan syarat apa? Dia punya iman tentunya, kata para mufassirin. Punya iman dan punya ilmu, maka dia diberi sekian derajat. Kalau hanya punya iman, maka dia diberi 1 derajat. Kalau punya ilmu tak punya iman, diberi apa? Diberi apa? Seperti orang Yahudi, diberi apa berarti? Diberi apa? Iya, diberi azab, diberi laknat, diberi kemurkaan. Baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Baik. Nastafidu minal ayah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang bagi lil muslim, hendaknya bagi seorang muslim an yafsaha li ikhwanihi fil majlis, memberikan kelapangan untuk saudara-saudaranya di majlis. Itu selama masih memungkinkan. Kalau tidak ya hendaknya saudara yang terlambat dia tahu diri, tidak menyempitkan orang yang di depan, tapi duduk di mana dia dimudahkan untuk duduk. Ternyata yang longgar di belakang ya sudah duduk di belakang. Kalau di depan itu sudah susah. Jangan sampai seperti yang terjadi di zaman salaf itu. Ada seorang guru besar, beliau Mansur. Ana lupa kalau tak salah Mansur ibnu Abdillah, salah seorang ulama besar. Ketika mengajar, yang hadir biasanya memang berbelas-belas ribu. Bayangkan belas ribu tuh entah sampai mana tak tahu. Nah, suatu ketika yang di belakang tak tahu bahwasanya yang di depan itu sudah betul-betul sangat penuh. Ternyata yang belakang mendesak. Akhirnya gurunya yang terdesak dan mati gurunya, naudzubillah. Karena yaitu tadi karena sesak nafas. Murid berbelas-belas ribu. Gurunya akhirnya meninggal dunia karena kehabisan nafas. Ini jangan sampai terjadi tentunya. Tapi mati fisabilillah, tidak ada yang sengaja ingin membunuh gurunya. Nah, maka disuruh untuk berlapang-lapang. Kemudian yang kedua, idza fasahal muslimuna ba'dhum li ba'd, apabila kaum muslimin sebagiannya memberikan kelapangan untuk sebagian yang lain, wasa'allahu alaihim, Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Sama, wasa'a dengan fasaha sama, yaitu memberikan kelapangan untuk mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Baik, bagaimana keadaan orang yang di alam kubur, orang mukmin, kuburnya macam mana? Ya, iya, dijauhkan sejauh mata memandang, dibentangkan sehingga tidak merasa sempit. Baik, dan ini perkara gaib. Kalau kita bongkar-bongkar, macam tak ada perbedaan, yaitu alam gaib itu terkait dengan alam ruh, kecuali jika Allah menghendaki menampakkan itu kepada sebagian hambanya. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Qubur wa Naimuh. Ketika ada orang sedang menggali kubur, kemudian dia rehat, tahu-tahu dinding di belakangnya ada yang runtuh. Nah, dia tengok, mengintip, ternyata ada kubur di sebelahnya, dan kuburnya itu sejauh mata memandang. Bagaimana itu boleh terjadi? Ya, ini Allah menghendaki untuk memperlihatkan pada dirinya. Kalau di surga, bagaimana lapangnya orang di surga? Orang yang paling rendah, bagaimana keadaannya di surga? Iya, di riwayat, sebagian riwayat adalah 10 kali kerajaan raja di bumi. Dalam riwayat yang lain 5 kali lipat dari 10, jadi 50 kali. Baik, itu dalam riwayat Bukhari Muslim juga. 50 kali, nggak tahu berapa luas itu. Baik, ini adalah kelapangan untuk orang yang berjaya masuk ke surga. Kemudian at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, hal tafsahu li ikhwanika idza jalasu fi janibik. Apakah Anda memberikan kelapangan untuk saudara-saudara Anda jika mereka duduk di sisimu? Siapa? Ahmad aja, Ahmad. Jawabannya apa? Naam, kasih bahasa yang lebih panjang. Baik, artinya
Iya, jika ingin duduk di samping saya, di sisi saya. Yang kedua, ma huwa jazaa'ul ladzina yafsahuna li ikhwanihim. Apa balasan atau pahala untuk orang yang memberikan kelapangan untuk saudara-saudara mereka? Ya. Iya, wasa'allahu alaihim fid dunya wal akhirah. Baik. Kenapa beliau hanya membahas itu ya, tidak membahas masalah berikutnya idza qilang syuzu, yaitu kalau sudah disuruh pulang ya pulang. Mestinya sekalian ya disebutkan, termasuk adab kalau cikgunya menyuruh pulang, saya mau rehat ya. Hendaknya apa? Para murid ya rehat, tidak simbang-simbang di rumah cikgunya terus. Baik. Sekarang kita masuk ke yang baru berikutnya, Adar Susania Asyar, pelajaran ke-12, wa min adabil majlis, termasuk dari adab majlis. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan. Jangan sekali-kali, pakai nun taukid saqilah lagi, yaitu betul-betul jangan ini terjadi. Yaitu jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memberdirikan, yaitu menyuruh berdiri seseorang dari majelis dia. Di sini rajulan karena mimbabi taglib. Nabi mengajak bicara biasanya langsung adalah para lelaki, maka ya dikatakan lelaki dari majelisnya. Demikian pula di antara para wanita seperti itu, jangan sampai menyuruh saudarinya, teman perempuannya itu berdiri dari majelisnya, summa yajlisu fih, kemudian dia sendiri duduk di situ. Seperti yang belum beradab, tahu-tahu bilang wakhor. Kalau di Yaman itu, minggir, ini tempat duduk saya. Padahal bukan tempat duduk dia. Kalau tempat duduk dia memang itu hak dia. Tapi kalau bukan tempat duduk dia tadi belum datang, ya tak boleh. Bagaimana suatu tempat di masjid itu boleh menjadi tempat duduk kita apabila kita memang sudah datang lebih awal. Man sabaqa ila majlisin fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa lebih dahulu tiba di suatu majelis, dia lebih berhak di situ. Kalau kemudian dia pergi, mungkin ingin wudhu atau ingin apa sebentar, lalu balik lagi, ya dia lebih berhak. Boleh dia menyuruh orang lain pergi dari tempat itu. Tapi tidak boleh 24 jam dia di situ terus, menjadi hak dia. Istilahnya dalam artian secara umum, kata Syekhul Islam, tempat yang sudah diwakafkan atau tempat umum tidak boleh diklaim menjadi milik pribadi. Kita boleh di situ sesuai keperluan. Kalau tiba waktunya pergi, ya pergi. Kecuali iktikaf, ini hukum khusus. Selama dia iktikaf, itu tempat dia. Kemudian kata Nabi, walakin tawassa'u wa tafassahu. Wah, ini digabungkan lafadznya sekarang ya. Tetapi hendaknya kalian tawassa'u, yaitu berluas-luas, wa tafassahu, berlapang-lapang. Bukan berluas-luas, tempat saya adalah berapa itu? 5 meter kali 5 meter. Orang tak boleh di sini, itu tak boleh. Tapi memberikan keluasan dan kelapangan untuk saudaranya. Boleh tak saya duduk di samping Anda? Boleh. Seperti itu polanya. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisih. Dahulunya Ibnu Umar jika ada seseorang berdiri untuknya dari majelisnya, yaitu mempersilahkan, Anda kan Anda ulama besar dan Anda adalah putra dari Amirul Mukminin, sila pakai tempat duduk saya, misalkan dihormati. Lam yajlis fi, beliau tidak mau duduk di situ. Beliau tidak mau menyebabkan orang terbiasa melakukan yang seperti itu. Tapi beliau duduk, kata para rawi, duduk di mana dimudahkan untuk duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga bagian dari adab majelis, yaitu jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Dia sudah lebih dahulu tiba di situ, tahu-tahu kita suruh dia pergi. Ini tidak boleh. Semuanya adalah hukumnya sama di Baitullah. Kemudian nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini, la tuqim akhak, jangan engkau menyuruh saudaramu berdiri
min makanih dari tempatnya litajlisa fih untuk Anda duduk di situ. Intinya apa? Kalau itu sudah dia pakai, nah jangan kita mengusirnya. Kenapa? Tawassau berluas-luas. Tafassahu berlapang-lapang. Sih maknanya hampir sama ya. Jadi kalau dia sudah duduk di situ dan kita tidak mendahului dia, kita tak boleh memakai tempat dia itu tanpa seizin dia. Tak boleh kita suruh dia pergi untuk nanti kita klaim tempat itu. Tapi mungkin tak kita menyuruh teman kita, berdiri dulu. Dengan tujuan syar'i, mungkin tidak. Kenapa suruh berdiri? Ya mungkin ada apa yang lewat, ada tikus kah, ada kalajengking, terutama di masjid-masjid yang dekat dengan apa? Hutan, itu kadang ada. Baik, seperti yang diceritakan oleh teman ana, Abu Ja'far Hudaidi, orangnya sudah sangat tua dulu ya. Nah, dia ketika Ramadan itu selalu dakwahnya di pedalaman Badui, di daerah jauh. Nah, masjidnya namanya Badui, masjid dari kemah yang sangat besar. Karena Badui nomaden, yaitu apa? Pindah-pindah. Nah, kalau mau duduk itu harus periksa-periksa dulu karena terkadang ada kalajengking yang buntutnya sudah siap begini-begini. Wah. Demikian pula kalau sedang mau khutbah, harus hati-hati karena terkadang ketika khutbah tahu-tahu ada ular datang. Namanya di tempat Badui ada ular lembah. Nah, itu bahaya. Itu tak mengapa disuruh berdiri dulu untuk periksa-periksa karena ada bahaya misalkan. Bukan karena kita ingin merampas tempat duduk dia. Yang kedua, idza qama syakhsun min majlisih. Jika seseorang itu bangkit dari tempat duduknya, fala tajlis fi. Jangan engkau duduk di situ, kecuali jika dia sudah mengikhlaskan, dia sudah mau pulang misalkan. Walakin utlub minhu an yafsahalak, tapi mintalah darinya agar memberikan kelapangan untuk Anda. Baik, at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal yajuzu an tuqima ahadan min makani. Apakah boleh engkau menyuruh seseorang berdiri, berpindah dari tempatnya, litajlisa fih, untuk engkau duduk di situ? Oh ya? La. Baik. Ya, lebih panjang jawabannya apa? La anana. Tak perlu ana di situ. La yajuzu an uqima ahadan min makani li ajlisa fi. Apa artinya? Tidak boleh. Saya tidak boleh menyuruh orang berdiri dan saya ambil tempat. Iya, untuk saya duduk di situ. Yang kedua, halis sunnah antaquma liyajlisa ghairuk. Apakah termasuk dari sunnah itu Anda berdiri agar orang lain duduk di situ? Am annaka tafsahu lahu liyajlisa bijanibik, ataukah Anda berlapang-lapang memberikan kelapangan untuknya agar duduk di samping Anda? Siapa? Halif, mari. Jawabannya yang mana? Minas sunnah yang mana? Termasuk yang disunahkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Berapa? Yang kedua. Baca yang kedua itu. Yaitu ini afsahu tinggal dilanjutkan. Tetap aja, jangan duduk di samping saya, duduk samping orang itu aja. Bijanibi. Iya, lihat jelisa bijanibi. Baik. Nah, di sini Ibnu Umar saking kuatnya semangat beliau ikut sunnah Nabi dan berhati-hati agar tidak menyelisihi sunnah Nabi, beliau tak mau kalau ada orang berdiri memberikan tempat untuk beliau.
Tapi kalau berlapang-lapang beliau mau. Ilahuna wallahu a'lam.